kedua tentang orang tua ya. Waduh, orang tua nih. Kok aku maju-maju tau? Dalam hal apa nih? Apa aja yang bisa kamu ceritain di sini? Hah? Ya gimana nih? Jadi dapat physical touch. Kok bisa kebalik ya? Astagfirullah. Oke, lanjut Iya. ya. Seberapa sering ngobrol dengan orang tua? Mana ya? Kalau belakangan ini Hampir tiap hari sih selalu WA-an, tapi kalau telepon bisa 2 atau 3 hari sekali. Sehari ada ngechat gitu, tapi di grup. Tapi di grup gitu. Kalau weekend pasti berarti 2 kali seminggu. Ya setiap pulang kurang lebih ya setiap ketemu mesti ada 1 jam 2 jam lah. Kalau basa-basi jarang, cuman kalau hal-hal yang krusial, urgent gitu sering. Seringnya ke ibu. Yang jelas setiap seminggu sekali ya berkabar ya. Ada di grup mungkin atau memang spesifik langsung telepon, video call dan sebagainya. ya nggak dibilang sering ya nggak terlalu sering, cuman ya intensif lah. Rata-rata seminggu sekali sih nelpon. Apa yang biasa diobrolin dengan mereka? Ya kondisi-kondisi terkini, kesehatan, ya kayak basa-basi seperti itu ya di awal, wajar. Ya mungkin tentang berkeluarga, tentang tanggung jawab, tentang bermasyarakat gitu-gitu. Kehidupan, masalah cinta. Asik. Akhir-akhir ini seringnya ke pernikahan. Ya setelah itu nyeritain hal-hal random. Kalau sekarang sih ngomongin tentang pengen rencana bisnis segala macem, pengen punya side bisnis gitu. Terus ya paling tentang pengen nikah sih, pengen nikah. Goals ke depan gitu. Terus mungkin sekarang sudah masuk ke fase kapan mau nikah gitu. Mulai dari aktivitas harian, hari ini ngapain aja, masalah pendidikan, kuliah, terus masalah anggota keluarga, terus biasanya agenda-agenda keluarga besar, terus biasanya nasihat-nasihat untuk aku pribadi. Beliau nanya tentang bagaimana kondisi perusahaan atau bisnis saya yang saya jalankan sekarang di pekerjaan saya saat ini. Dan saya juga ke Bali karena ayah saya itu profesinya pedagang ya. Saya juga tanya di sana gimana kondisi jualan di sana, kondisi keuangan di sana gimana, seperti itu. Oke. Terus sifat apa yang setahumu nurun ke kamu? Dari bapak apa, dari ibu apa? Kalau bapak lebih sering sabar ya. Nurun tuh berarti, nurun. Nurun, terus Rapi. Beliau tuh suka sesuatu yang terorganisir gitu. Terus kayak contoh tulisan gitu, beliau tuh kan tulisannya bagus. Kayaknya itu menurun ke aku. Sifat kesenangannya itu untuk bertemu banyak orang, ngobrol dengan banyak orang. selalu berpikir sebelum bertindak. Tegas mungkin. Suka hal-hal detail ya dan rapi. Disiplin dari mungkin bapak. Kasih sayang mungkin dari kedua-keduanya akhirnya ya sebagai orang tua. Kerja keras mungkin juga dari ibu lah, walaupun bapak juga iya. Gitu. Kalau dari ibu, kalem. Dalam situasi apapun, lebih cenderung orangnya kalem. Perhatian, walaupun agak galak-galak lah saya juga. Kalau dari ibu itu sikap sungkan dan nggak ingin berkonflik dan tidak mau menyakiti hati orang lain. Dadakan lah gitu. Lebih tepatnya kata kunci itu dadakan. Pergi sana cuma untuk mengetahui sesuatu karena memang nggak direncanakan gitu. Nah itu yang turun ke saya. Aduh, apa ya? Ibuku kayak gimana sih? Kerja keras, endurance. Mungkin humorisme. Kamu yang menjadi orang tua yang seperti apa? Aku pingin jadi orang tua yang Penyayang. Yang selalu dekat dengan anaknya. Bisa jadi temen buat anak. Demokratis. Seperti orang tua saya dengan perbaikan sedikit. Saya pengen jadi orang tua yang asik aja sih buat anak saya. Ya sebisa mungkin mendampingi di semua sisi yang memang dia butuhkan. Pokoknya bisa menjadi orang tua yang punya banyak peranan. Ketika gue jadi orang tua, gue nggak pengen lepas komunikasi sama anak gue gitu. Jadi ketika nanti anakku itu punya masalah, pengen mencari solusi, itu larinya ke orang tuanya. Tempat untuk dimana dia bisa mengeksplorasi bakat terpendamnya gitu. Jadi nggak dari orang lain, nggak dari circle lain, tapi emang dari benar-benar dari saya. Bisa menemukan bakat dari anak saya. Setidaknya saya akhirnya memiliki gambaran seperti orang tua saya mendidik saya itu juga. aku bisa jadi orang tua yang bisa diidolakan oleh anakku, bisa memberikan contoh yang baik, bisa mendidik dengan baik,
bisa memiliki pola pikir yang baik untuk aku tanamkan kepada anak aku, seperti itu. Oke. Kalau pemberianmu untuk orang tua yang paling berkesan untukmu sendiri apa? Belum, doakan ya segera. Sebuah handphone. Di SMA aku dapat beasiswa yang itu untuk beberapa orang aja, dan orang tua dipanggil ke sekolah buat nerima itu kelihatannya orang tua seneng banget gitu di situ. Setidaknya kabar baik ya, setiap kabar baik. Waktu SD itu kita karya wisata ya. Kita masih ingat beliin, kalau Abi itu pijetan. Nah sampai sekarang itu ketika Abi mau dipijetin mesti bilangnya, itu loh, Abi pijetin pakai alat pijet yang kamu beliin pas SD. Sampai sekarang masih ada. Terus kalau Umi itu kayaknya harus cucu. Ya next ini lah. Dalam seumur hidup gue tuh sekali doang itu juara 3 itu lomba, itu pun lomba duta gitu ya, duta genre, tapi gue bisa ngelihat dari wajah orang tua gue seneng gitu. Karena beberapa bulan sebelumnya itu mengeluhkan low bed, terus kemudian juga kurang support lah. Dan akhirnya saya berniat untuk membelikan sebuah handphone. Dan saya terharu banget pas ibu saya menerima, nangis gitu. Pertama kali kerja, dapat gaji tuh, gaji pertama seumur hidup sebagai seorang Anissa Indah Kurnia. Itu semua aku kasihin ke ibuku. Terus, aduh mau nangis. Terus, Kenapa itu berkesan dulu? Dari aku untuk orang tua itu waktu. Kenapa tuh? Ini sedikit apa ya, sensitif. Karena memang sangat sulit bagi saya belakangan ini menyadari untuk dapat memberi waktu saya kepada orang tua saya. Karena mana ya? Ya karena kesibukan duniawi ini ya. Ya gitu ya, kayak cuan gitu. Sampai lupa keluarga gitu. Kerja terus sebagai kuda kan. Jadi itu ya waktu sih yang berharga. Jadi waktu saat saya bisa berikan itu untuk bapak, mama saya, itu hal luar biasa yang bisa saya berikan. Termasuk juga kalau saya bisa berikan kesempatan, dapat kesempatan untuk bisa menemani mereka di hari tuanya. Terus nasihat apa dari mereka yang paling kamu ingat? Nasihat. Satu hal yang selalu saya ingat adalah Jangan lupa sholat, jaga sholat. Jangan lupa sholat. jangan sampai ninggalin sholat. Jangan lupa akhirat. Banyak sholawat gitu. Jangan pernah mencari musuh, jangan pernah pedulikan orang yang membencimu, selalu berbuat baiklah kepada semua orang dan lupakan. Selalu berpegang pada prinsip yang kita anggap itu benar, dan tapi tetap dengan pikiran terbuka gitu. Bahwasanya kita sebagai laki-laki hidup di atas muka bumi ini, yang menemani kita dalam berjalan itu adalah prinsip kita, dan juga tetap pikiran terbuka dalam menerima setiap nilai-nilai yang kita dapatkan saat kita berjalan di muka bumi ini atau berinteraksi dengan banyak orang. paling ya jaga diri, terus rajin sholat, baik sama orang. Karena kita, aduh suaraku jadi kayak gini kan. Baik sama orang walaupun dijahatin. Terus jangan jahat sama orang, karena bisa jadi suatu saat orang itu baik sama kamu. Alam tak gampang jadi guru. Semua yang ada di alam ini itu guru kita. Termasuk ya nasihat itu ya, dari setiap peristiwa, fenomena yang terjadi di alam itu pasti ada hikmahnya yang harus kita ambil nilai-nilainya, dan kita harus terbuka untuk menerima itu. Oke. Nah, coba dong sampaikan sesuatu kepada orang tuamu. Apa? Ingin ku sampaikan. Apa ya? Bapak Ibu, mohon maaf. Mungkin sejauh ini belum bisa bikin bangga yang banget gitu. Belum memberi yang terbaik, belum bisa membahagiakan ibu dan bapak. Apabila selama ini banyak memang masih salah gitu, hal-hal yang kurang berkenan gitu. Ya, yang pertama saya minta maaf ya selama 25 tahun ini. Kalau misalkan dalam perjalanan fase waktu SD sampai SMA, sampai sekarang kuliah, terus kerja banyak salah. Terus pas fase akhir jarang
juga jarang di rumah ya, jarang menemani di rumah. Tetap jaga kesehatannya. Senantiasa sehat, berkah semua aktivitasnya gitu. Panjang umur dan berkah, insya Allah. Laila terus berusaha gitu buat membahagiakan bapak ibu. Doakan selalu anak-anak ibu dan bapak supaya jadi orang besar yang bisa memberi pengaruh baik buat lingkungan sekitarnya. Bisa akhirnya memberikan sebuah persembahan terbaik gitu ya. Ya buat siapapun, dimanapun berada. Terus-menerus bisa akhirnya mengalir pahala gitu ya. Baik ke Faris sendiri pun untuk akhirnya bisa terus-menerus memberikan kebaikan kepada papa dan mama. Mohon doakan aku selalu di setiap waktu, sama setelah sholat. Wah, bawang nih. Dan jangan pernah mengkhawatirkan aku di sini berlebihan kalau itu sampai membuat bapak atau mama sakit. Karena aku cuma pingin bapak sama mama di sana itu tenang. Umi sama Abi insya Allah tenang. Kuali di sini alhamdulillah udah menemukan jalan. Kira-kira kedepannya seperti apa, visi misi hidup udah ketemu. Insya Allah akan lanjut ke fase pernikahan. Ya semoga Umi sama Abi bisa melepas dengan ikhlas. Saya harap Umi sama Abi bisa buka ini pandangan lebih luas. Terima kasih atas segala cinta kasih sampai hari ini, sampai aku sebesar ini, sedewasa ini. Tanpa kalian berdua mungkin aku nggak ada di dunia ini. Terima kasih gitu ya, sudah sampai hari ini membesarkan Hazar Ali atau Faris gitu. Thank you udah ngelahirin Imam. Ya walaupun Imam masih belum ngasih sesuatu yang nyenengin untuk ayah mama, tapi ya Imam berusaha. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih banget untuk kepercayaan yang selalu diberikan mama dan bapak untukku. Imam terima kasih ketika Imam waktu itu ada masalah, ya kan? Ada masalah karena kebodohan Imam gitu kan. Ayah mama nenangin Imam gitu kan, terus nggak apa-apa, cuma segitu doang gitu kan. Itu benar-benar impactful dan Imam sampai sadar apa yang Imam rasa dulu itu ternyata memang seperti itu. Ayah mama walaupun ya bisa dibilang cuek tapi sangat sayang sama anak-anaknya gitu kan. Memberikan kesempatanku untuk bertumbuh, bebas bereksplorasi kemanapun aku mau, dan terima kasih untuk selalu bangga padaku. Ayah, mama, I love you. Sampaikan sesuatu ke mertuamu. Enggak.